Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Pertama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang kali ini kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga bisa mengikuti mata kuliah perencanaan pembangunan perkuliahan secara online dan sinkronus, ya. Artinya bahwa kita menggunakan media dan kalian semua bisa interaksi dengan saya dalam penyampaian materi perkuliahan ini. Pada perkuliahan yang lalu sudah saya sampaikan mengenai aturan main atau juga mengenai rencana perkuliahan, apa yang akan dipelajari dalam waktu 1 semester ini, dan juga bagi mahasiswa yang masuk di semester 3 ini juga nanti diharapkan bisa mempunyai kompetensi dan memahami dalam perencanaan pembangunan ini. Nah, tentu saja bagi yang kemarin belum bisa join atau belum bisa bergabung, saya harapkan dibiasakan untuk mencermati apa yang ada di My Class kita ini, yang beberapa materi sudah saya upload dan juga ada beberapa tayangan video, ya, baik video yang dari saya perkuliahan maupun video yang dari luar. Tentu saja materi yang saya upload di My Class itu adalah merupakan bagian saja dari seluruh materi yang ada di dalam perencanaan pembangunan ini. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, maka pertemuan kali ini kita akan mulai dari yang paling dasar dan yang paling awal, ketika kita akan memahami dan sekaligus nanti kita bisa menganalisis tentang perencanaan pembangunan itu kayak apa. Tentu saja kita mulai dari konsep terlebih dahulu, apa yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan ini, ya. Jadi dalam perencanaan pembangunan tentu saja ada materi-materi yang bisa diakses, bagaimana mengaksesnya itu, yaitu dengan tadi mapping itu. Nah, materi yang berkaitan dengan konsep pembangunan, ya, kita banyak mengenal konsep-konsep tentang pembangunan, dari mana pembangunan itu tentu saja secara umum memberikan satu pengertian bahwa ada satu situasi di mana ada perubahan yang signifikan antara apa yang terjadi sekarang dengan yang sebelumnya. Jadi selalu ada perubahan. Nah, perubahan situasi itu tentu saja akan bisa dilihat, ya. Ini adalah terjadi di negara-negara yang disebut dengan istilah negara berkembang. Ya, kita negara Indonesia ini disebut dengan istilah negara berkembang, atau malah dulu juga disebut dengan istilah dunia ketiga. Nah, dunia ketiga inilah yang orang menyebut 1, 2 itu ada negara maju,
Negara maju itu negara 1, 2, negara maju, terus termasuk belahannya itu juga belahan bumi selatan dan utara. Selatan dan utara itu menjadi kalau yang utara itu adalah negara maju, yang selatan adalah negara berkembang. Nah, negara maju itu diistilahkan yaitu negara belahan utara. Dan negara berkembang itu yang belahan selatan. PPT saya sudah kelihatan belum ya, Mbak? Mas? Sudah, Pak. Sudah. Sudah kelihatan? Sudah. Ya, jadi konsep pembangunan ya kita bisa mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan pembangunan itu? Pembangunan itu diberikan satu pengertian sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik, ya, melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Ya, karena memang di dalam orang membangun itu, ya, bisa dengan kita yang paling gampang lah, bangun rumah, bangun gedung, bangun jalan, ya. Itu tentu saja yang tadinya tidak ada gedung menjadi ada. Yang tadinya tidak ada jalan menjadi ada. Dan itu dilakukan secara terencana. Ya, dilakukan secara terencana. Maka ketika kita mengatakan bahwa mata kuliah kita ini adalah perencanaan pembangunan, sebenarnya dalam istilah pembangunan pun itu sudah ada yang namanya rencana. Kalau membangun kok nggak ada rencana, itu berarti bukan membangun. Ya, itu hanya sekedar perubahan saja. Ya, perubahan atau change atau transformasi begitu saja. Nah, yang membedakan adalah bahwa pembangunan itu berubahnya itu disertai rencana, ya, disertai rencana dan juga berubahnya itu ada suatu keteraturan di dalamnya. Makanya dilanjutkan pengertian yang lain adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, oleh suatu negara, atau juga mungkin pemerintah menuju suatu modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Ya, jadi di sini sudah ada, ya, mulai ada bahwa perubahan itu ke arah yang lebih modern, ke arah yang lebih baik, ya, ke arah di mana negara bangsa ini semakin lama semakin bagus, tidak semakin buruk. Ada kan pengennya membangun, tapi justru yang terjadi adalah dampak pembangunan yang besar. Nah, ini nanti kita bahas satu persatu. Diskusi tentang pembangunan, bagaimana konsepnya itu saling beradu, saling bernegasi, ya, melakukan dialektikanya, sehingga satu konsep satu dengan konsep yang lain tentu saja ada yang bertentangan, ya, saling melengkapi dan seterusnya. Dilihat dari proses dinamikanya kayak apa. Yang ketiga adalah yang memberikan suatu pengertian bahwa pembangunan itu proses yang berdimensi jamak. Ya, jadi multidisiplin, multisektor, ya, dan seterusnya. Karena dia itu melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, ya, berubah dalam struktur sosial, berubah dalam sikap masyarakat, juga lembaga-lembaga negara itu juga merespon perubahan itu. Percepatan pertumbuhan ekonomi ini menjadi suatu keharusan dan implikasinya apa? Pengurangan ketidakmerataan. Jadi ekonomi tumbuh juga merata. Ekonomi tumbuh dan merata. Di samping itu jangan lupa kemiskinan semakin kecil. Kemiskinan harus mulai dihilangkan atau diberantas atau diminimalisir.
Ya, kalau kita bicara pembangunan dalam arti ekonomi, tentu saja masyarakatnya harus lebih sejahtera, rakyatnya harus lebih meningkat kesejahteraannya. Kemiskinan tentu saja diharapkan semakin kecil semakin kecil. Nah, ini pengertian yang lain. Ada pengertian lain lagi bahwa secara menyeluruh pembangunan itu adalah merupakan transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara sengaja. Nah, apa instrumennya? Instrumennya itu adalah kebijakan dan strategi. Nah, ini sudah mulai mengkerucut. Bagaimana supaya itu terwujud, supaya terbentuk, maka ada kebijakan dan strategi yang dipakai menuju arah yang diinginkan. Ya, tentu saja kalau kita bicara definisi atau pengertian, setiap orang, setiap disiplin ilmu itu akan melihat pembangunan dari perspektif yang berbeda-beda. Kita di ilmu pemerintahan tentu saja melihat pembangunan itu dari sisi bagaimana pemerintah itu membuat suatu kebijakan dan membuat rumusan strategi agar masyarakat lebih baik kehidupannya. Tentu saja nanti ketika diimplementasikan strategi pembangunan itu atau teori pembangunan itu berbanyak ragamnya itu dengan berbagai variasi. Negara itu mengadopsi dengan berbagai konsep yang ada. Karena tantangannya pun juga berbeda-beda. Dan nanti pada level daerah pun juga demikian. Dan setiap daerah mempunyai tantangan yang berbeda-beda. Itu yang menimbulkan bahwa pembangunan itu adalah suatu hal yang sifatnya multidisiplin. Kita ingat bahwa setiap negara pasti mempunyai perencanaan, pasti mempunyai haluan dalam melaksanakan pembangunan ini. Nah, pengertian-pengertian ini saya kira kalau nanti kalian membaca beberapa referensi, tidak hanya 4 ini saja, tapi banyak referensi yang bisa dipakai nanti juga akan memberikan pengertian yang berbeda-beda. Tapi yang jelas bahwa pembangunan itu adalah suatu proses yang terus-menerus. Ya, dari suatu negara bisa, dari suatu komunitas bisa, dari pemerintah daerah juga bisa. Yang mana itu direncanakan dan disengaja untuk supaya lebih bagus. Ya, situasi kondisinya agar lebih bagus. Nah, tentu saja ada dimensi-dimensinya. Ada orang melihat dari sisi pembangunan ekonomi, ya, itu berarti membesarkan kue lah istilahnya gitu. Ya, kuehnya semakin gede, surplus, surplus, surplus. Ada juga yang di sisi lain, kalau bisa ya samping surplus juga dibagi dong. Ya, jangan sampai hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu. Nah, ini ada isu-isu tentang pemerataan. Bangun ya, pertumbuhan ekonomi bagus ternyata hanya dikuasai oleh segelintir orang. Ya, terjadi kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan pun juga terabaikan. Ini ya, problematika pergerakan pembangunan. Maka ada dulu pada waktu di era Orde Baru, ya, mungkin kalian juga belum direncanakan, itu pembangunan menjadi satu isu yang utama. Makanya banyak ya, mata kuliah di pemerintahan dulu ada perencanaan pembangunan ada sendiri, problematika pembangunan ada sendiri, manajemen pembangunan itu ada sendiri. Ya. Tapi sekarang kelihatannya ini sudah agak surut diganti dengan perkembangan-perkembangan yang lain, ya, teknologi informasi dan sebagainya. Isu-isu lain lebih leluasa, ada pelayanan dan sebagainya. Namun demikian kita tetap harus konsisten untuk mengaji apa itu perencanaan pembangunan. Nah, setiap pembangunan itu meskipun dari berbagai disiplin kita melihat dengan berbagai pengertian yang kita sampaikan tadi, selalu memberikan sasaran, selalu memberikan arah perbaikan. Ya, pertama misalkan meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi kebutuhan pokok. Ini orang yang sebut dengan istilah kalau pembangunan itu berhasil berarti
kebutuhan pokok orang itu terpenuhi. Apa kebutuhan pokok? Sandang, pangan, ya, papan, pokoknya orang hidup minimal itu harus terpenuhi. Nah, ini harus ada perubahan dari aspek ekonomi, maka kebutuhan dia sehari-hari itu hidupnya layak. Ada beberapa ukuran-ukuran, ya, secara ekonomi ada beberapa ukuran, misalkan indeks kualitas fisik seseorang, physical quality life index, ya, indeks kehidupan atau indeks fisik seseorang mengenai orang hidup layak itu kayak apa. Nah, itu ada juga ukuran-ukurannya PGLI. Yang kedua adalah meningkatkan taraf hidup sehingga menumbuhkan kesejahteraan material dan kepercayaan diri sebagai individu dan bangsa. Karena ada kebebasan memilih. Nah, ini kebebasan memilih ini berarti ada situasi perubahan sosial yang ada di dalamnya. Di samping ekonomi juga ada sosial ini. Ya. Kalau sosial tentu saja adalah orang diangkat harga dirinya. Ya, orang menjadi lebih bisa melakukan sesuatu, ada pilihan-pilihan hidup yang dia peroleh. Nah, masalahnya sering-sering kan orang nggak ada pilihan. Nah, ini berarti kan belum menciptakan ruang untuk seseorang itu bisa memilih kehidupannya. Berikutnya yang ketiga adalah sasaran itu memperluas pilihan-pilihan sosial ekonomi sehingga bebas dari ketergantungan. Ya, memang kalau orang nanti pembangunan itu betul-betul sudah bisa merata, ya, maka setiap orang itu tidak banyak bergantung. Ya, mereka bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Ya, terbebas juga dari kebodohan dan kesengsaraan. Nah, inilah yang meningkatkan harga diri. Ya, nilai-nilai etik dari pembangunan itu penting. Apa artinya? Banyak sekali pertumbuhan ekonomi, tetapi banyak orang juga tidak punya pilihan-pilihan dan juga tidak punya harga diri. Ya, mereka memupuk, ya, kehidupan secara ekonomi, tetapi secara sosial tidak bisa diraih. Ya, maka banyak juga penyakit-penyakit orang modern itu adalah teralienasi dari lingkungannya. Tidak ada kehangatan dari lingkungannya. Ya, setiap orang bisa menegur, setiap orang bisa bersapa, itu suatu kebutuhan tersendiri. Ya. Orang kaya kalau nggak pernah, kalau ngomong nggak ada yang dengerin juga repot juga itu. Jadi secara ekonomi sukses tapi ternyata aktualisasi dirinya kurang, tidak ada apa, masyarakat yang dia peduli dengan dia ya aja, lama kelamaan juga apa artinya kan gitu. Nah, ini yang menjadi satu dimensi sosial dalam pembangunan. Memang pada awalnya ketika kita belajar pembangunan itu adalah ya merubah ya situasi yang tadinya kurang bagus, kurang sejahtera menjadi lebih sejahtera. Yang tadinya hidupnya susah menjadi tidak susah lagi. Nah, yang paling gampang itu adalah dengan pakai indikator-indikator ekonomi. Indikator ekonomi itu yang paling mudah. Tapi perkembangannya kan tidak bisa. Ya, perkembangannya kan tidak bisa hanya sekedar ekonomi. Orang tidak sekedar hidup kan, butuh juga aktualisasi diri, butuh juga rasa aman dan sebagainya. Kalau kita mungkin kalian bisa baca bukunya Abraham Maslow itu kan ada perubahan-perubahan, ada kebutuhan manusia itu semakin lama semakin meningkat dan semakin naik hingga sampai pada aktualisasi diri. Memang pada awalnya ya kebutuhan-kebutuhan dasar tadi, ya basic need itulah yang menjadi utama. Banyak orang dulu kita di Indonesia juga demikian, itu melaksanakan pembangunan itu dengan berdasarkan pada kebutuhan dasar dulu yang digarap, yang diselesaikan. Tapi seiring dengan itu tentu saja banyak isu-isu yang mengemuka. Udah pokoknya kamu diem aja nanti hidupmu bagus gitu. Udah diem aja nanti hidupmu akan kaya. Itu orang nggak bisa lagi. Ya. Maka ada tuntutan-tuntutan semakin orang butuh aktualisasi diri, semakin orang tingkat pendidikannya semakin bagus, maka tidak bisa dijadikan sebagai objek.
dari negara. Ya, banyak dulu ketika orde lama ke orde baru itu kan juga sama, orde baru ke orde reformasi itu juga ada krisis ekonomi yang luar biasa, ya, sehingga orang dipaksa untuk tidak usah mikirin negara, udah amanat saja sama negara, dikomando sama negara, ya. Jadi negara menjadi kekuatan yang luar biasa untuk bisa membangun dan mencukupi kebutuhan ekonomi warganya. Tapi seiring dengan itu tidak bisa lagi sekarang. Dulu yang penting pertumbuhan ya. Dulu kalau kita nanti saya sampaikan di kuliah berikutnya ada trilogi pembangunan misalkan di Indonesia pada waktu dulu yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Kita ingat kalau baca sejarah di tahun 66 ya munculnya Orde Baru itu juga secara tidak langsung mengusung ya jargon-jargon yang sifatnya pembangunan ekonomi. Nah, apa sih yang bisa dilakukan ketika orang itu membangun? Orientasinya apa? Nah, ini orang berpikirnya mesti ke 4 hal ini. Ya, di pengantar tadi sudah saya sampaikan bahwa kita bicara pembangunan ini banyak dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang. Negara-negara post-kolonial. Ya, jadi kalau lebih tegasnya lagi negara-negara yang merdeka di tahun-tahun 45 kayak kita ini, dulu hebat sekali itu studi tentang pembangunannya. Nah, ada 4 terminologi peristilahan yang itu sering dipakai ketika negara, ketika pemerintah, ketika masyarakat itu akan membangun, akan dibangunkan, akan menuju ke kebaikan. Maka apa sih kebaikan itu secara makro? Nah, maka banyak negara berlomba-lomba untuk melakukan industrialisasi. Yang berarti membangun itu ya industri. Ya, membangun itu ya industri. Kita masih ingat dulu kan kalau belajar tentang kapitalisme ya, kapital itu adalah modal ya. Berarti orang yang punya kekuatan modal itulah yang menguasai faktor-faktor produksi ya. Nah, akibat dari itu maka terjadilah satu industrialisasi. Negara yang maju itulah adalah negara yang punya industri yang maju. Nah, itu yang banyak dipakai ya, jargon-jargon seperti itu. Maka tidak ada pilihan lain negara itu kalau mau maju berarti industrinya harus maju. Ini pemikiran awal orang membangun itu begitu. Maka banyak negara-negara dunia ketiga, negara-negara berkembang itu mengekor negara-negara maju dengan melakukan industrialisasi. Ya, meskipun nanti pada perkembangannya industrialisasi itu tidak selamanya pilihan yang benar, yang baik bagi negara. Industrialisasi, ya, revolusi industri, saya kira kita sudah sekarang 4.0. Ya, dulu ada pertama kali adalah ditemukannya mesin uap, ya, seterusnya listrik, dan seterusnya hingga sampai pada sekarang sistem digital ini. Nah, berarti membangun itu artinya bahwa suatu negara dalam berproses itu mengikuti proses-proses industri. Ini pemikiran-pemikiran awal ketika orang atau negara itu akan melakukan pembangunan. Yang kedua adalah dengan melalui modernisasi, dimodernkan, ya, canggih, sophisticated, dengan peralatan yang lebih maju. Ya, ini sebagai implikasi dari industrialisasi yang modern. Ya, maka nanti ada di teori pembangunan, teori modernisasi. Saya kira sudah saya upload materinya di my class ya, teori modernisasi. Ya, modern. Ya, dari segi peralatan, dari segi cara bekerja, dari segi berorganisasi dan sebagainya, tata kelolanya, maka yang namanya membangun itu adalah dengan mengintroducing hal-hal yang sifatnya modern. Ya, dengan berbagai peralatan yang ada, maka dikatakan bahwa negara itu melakukan pembangunan. Ya. Nanti bisa kita lihat di pertemuan berikutnya ada teori-teori modernisasi atau kalian baca di berbagai literatur, ya, bagaimana modernisasi itu sedemikian menguatnya. Yang ketiga adalah rasionalisasi.
Ya, jadi kalau dulu orang ya kalau apa ada yang lain para ahli yang lain misalkan Alvin Toffler itu membagi peradaban itu ada peradaban agraris, terus industri dan komunikasi. Ada 3 gelombang. Ya, 3 gelombang. Nah, rasionalisasi itu adalah proses dari eh, hilangnya mistik-mistik ataupun hilangnya proses-proses yang nggak rasional ya, maka terjadi demistifikasi. Ya, demistifikasi meninggalkan hal-hal yang sifatnya mistik, agraris dan sebagainya, menuju berpikir yang rasional, yang masuk akal. Nah, dalam proses pengambilan putusan pun juga demikian. Mana pilihan-pilihan yang paling rasional, itulah yang dipilih. Yang menguntungkan secara ekonomi, maka itulah yang dipilih. Itu yang namanya rational choice, pilihan rasional. Maka implikasinya sebagai modernisasi, negara yang akan membangun di samping mempersiapkan modernisasi juga harus mulai berpikir rasional. Dulu saya masih ingat sekali membaca bukunya Pak Kunchara-Ningrat, dia memberikan studi antropologi, banyak ya, mentalitas budaya bangsa kita ini yang tidak sejalan dengan pembangunan. Ya, banyak membuang-buang resource, sumber daya, melakukan kegiatan yang nggak perlu, budaya-budaya yang itu memberatkan masyarakat, sehingga dia tidak bisa membangun. Ya, habis untuk hajatan, dikit hajatan, gitu hajatan, habis. Jadi sekarang ini juga kita alami hajatan politik kan. Ya. Apakah itu pilihan yang benar itu kan, rasionalisasi. Meskipun di dalam konteks pembangunan politik demokratisasi semakin bagus, tapi dari segi rasionalisasi ekonomi dengan berbagai pemborosan-pemborosan ekonomi untuk membiayai hajatan politik, itu apakah seimbang dengan itu biaya-biaya yang dikeluarkan? Ya, jadi bisa lah nanti kalian bisa studi itu pembangunan politik yang didefinisikan sebagai demokratisasi itu dengan biaya politik yang tinggi ini justru malah orang semakin demokrasi sebagai mitos ya, bahwa demokrasi itu ternyata dengan berbagai macam hajatannya justru tidak rasional lagi untuk pilihan yang diperoleh rekrutmen pejabat yang seperti itu, rekrutmen tokoh politik yang seperti itu misalkan. Nah, itu diskusinya panjang. Nah, yang terakhir adalah westernisasi. Nah, ini yang lebih parah ya. Ini negara-negara yang copy paste istilahnya sekarang ya. Bahwa kita itu membaratkan aja lah, orang negara-negara barat yang maju itu ditiru aja nanti kita akan maju. Ini pemikiran awal tuh. Maka ada yang disebut dengan kalau pembangunan itu adalah westernisasi. Ya, westernisasi. Pembaratan, upaya pembaratan. Kalau kita meniru orang barat, berarti semakin kita maju. Nah, banyak itu kritikannya itu. Yang ditiru bukan cara berpikirnya, rasionalisasinya, tapi justru gaya hidupnya. Gaya hidup kebarat-baratan. Pernah itu terjadi dulu di awal-awal tahun 80, sehingga banyak itu Provinsi Jawa Tengah itu ada wawasan identitas. Pokoknya hotel-hotel yang berbau namanya kebarat-baratan diganti dengan nama hotel yang bahasa Indonesia atau kalau perlu bahasa Jawa. Itu ada gerakan yang seperti itu. Ya, karena selalu menganggap bahwa Barat itu lebih baik, bahwa Barat itu lebih maju. Ya, ini yang disebut dengan istilah westernisasi. Nah, ini ada terminologi-terminologi yang selalu diperbincangkan ketika orang itu bicara atau membahas tentang teori pembangunan. Bagaimana membangun itu berarti jargon-jargon tentang industrialisasi, tentang modernisasi, tentang rasionalisasi, dan perlu ada westernisasi, itu harus ditempuh agar negara itu maju. Nah, perkara ini benar atau tidak, itu nanti akan kita bicarakan lebih jauh lagi. Tapi pada awal-awalnya, orang berpikir seperti itu. Ya, meskipun nanti di belakang banyak sekali kritikan-kritikan terhadap itu. Nah, poin saya di perkuliahan kali ini adalah bagaimana negara yang kurang maju, negara-negara yang sedang berkembang itu
belajar, membahas tentang berbagai macam teori dan konsep pembangunan itu untuk diaplikasikan pada negaranya agar mereka lebih maju. Itu yang poinnya. Nah, di dalam perkembangannya, bagaimana cara orang membangun itu banyak konsep yang dipakai. Ya. Nanti kalian bisa cari sendiri ya, di materi juga ada, di mana di MyClass juga ada, atau buku-buku yang lain juga bisa Anda cari. Yang ingin saya tampilkan ada dua aja, nanti bisa dikembangkan lebih jauh lagi, adalah dari Kevin Kremen ya. Ini adalah dia bicara, ya ini aja pengandaian aja ya. Pembangunan dari kiri ke kanan itu maksudnya adalah bahwa pembangunan itu mengalami suatu proses kan gitu. Ya, proses-proses pertama tentu saja kalau kita bisa belajar teori politik juga ya, itu bisa dimulai dari kapitalisme, revolusi industri. Saya kira dulu kalian mungkin di SMA juga sudah mendengar, kalau di pengantar ilmu kemarin juga sudah sedikit bicara, sedikit memahami tentang apa itu kapitalisme. Itu ada kalau kita kelompok-kelompokkan, ini Kremen ini membagi menjadi lima kelompok besar teori. Yang pertama adalah teori pembangunan yang berciri kapitalistik. Ya, dia berbicara bagaimana supaya ya, negara itu surplus, maka harus ada pemumpukan modal, bagaimana supaya kalau istilahnya itu kue pembangunannya itu dibesarkan. Kue pembangunannya dibesarkan. Buat kue yang gede dulu, nanti baginya gampang. Nah, gitu ya, kira-kira gitu ya. Kuenya besar, nanti kan akan mengalami trickle down effect ya, akan merembes ke bawah. Ya, misalkan taruhlah yang gampang apa contohnya kemarin membuat bandar udara megah di Kulon Progo. Nanti kan kanan kiri akan tumbuh. Nah, itu asumsinya begitu. Jadi di situ dibuat pertumbuhan dengan modal yang tinggi, dengan teknologi yang tinggi, modal besar dan sebagainya, nanti itu akan menggerakkan perekonomian. Ini yang cara berpikir kapitalistik. Ada yang sosialisme, itu beda lagi. Ya. Sosialisme tentu saja dengan mengutamakan ya, banyak orang, ya sedapat mungkin orang itu terlibat berpartisipasi lebih banyak lagi. Ini adalah antitesanya ya, kapitalisme dan sosialisme. Terus ada yang berikutnya ya, pembangunan pertumbuhan yang klasik ya. Ini yang melihat pembangunan itu sebagai sesuatu yang linier tumbuhnya. Masih ingat ya, nanti coba tolong dibuka, itu ada teorinya dari Rostow ya, bahwa pembangunan itu mulai dari yang tinggal landas sampai head consumption itu adalah suatu tahapan yang linier. Ya, tahapan yang linier yang selalu akan ditempuh oleh semua negara atau semua komunitas, semua bangsa. Itu akan mengalami pertumbuhan yang seperti itu, yaitu pembangunan pertumbuhan klasik ya. Yang berikutnya adalah model strukturalis ya. Model strukturalis itu bahwa negara ini sebenarnya saling terkait. Satu negara dengan negara yang lain itu terkait, dan tidak mungkin negara maju itu akan memberikan kesempatan ke negara yang berkembang untuk memudahkan, itu enggak harus tergantung juga ya. Selalu membahas bahwa bangunan negara dengan negara itu adalah terjadi dalam suatu struktur yang saling terkait. Yang lima adalah teori terbelakangan dan ketergantungan. Yang ini diinspirasi dari Marxis ya, banyak yang berkaitan dengan Marxis, bahwa setiap negara yang terbelakang itu bukan karena negaranya itu yang tidak mampu, karena memang struktur tata ekonomi, tata kekuasaan itu negara yang nggak maju ini memang selalu tergantung. Ya, tergantung dan terbelakang. Ini bukan karena negaranya maju, tapi karena ketergantungannya itu ya, yang tidak bisa diputus. Ya, nama tergantung ya tergantung terus. Ada yang pusat, ada yang pinggiran. Yang pinggiran itu dari pusat lagi ke pinggirannya lagi. Nah, itu terus tergantung.
sehingga tidak bisa melompat, ya, sehingga tidak bisa melompat negara-negara yang kurang maju itu. Dan berikutnya ada pengkategorian teori di Pak Arif Budiman ya, misalnya tolong bukunya banyak ini. Teori pembangunan di dunia ketiga itu sebenarnya ada 4. Yang pertama adalah ya, teori modernisasi yang tadi sudah tipologinya itu adalah industrialisasi, rasionalisasi, modernisasi, dan westernisasi itu menjadi suatu kecenderungan bahwa negara akan maju itu harus mengikuti teori-teori modernisasi. Setelah itu ada ketergantungan, dependensi, ada post dependensi, bahwa tergantungan itu selamanya tidak mesti, ya, tidak mesti sesederhana itu, tetapi ada yang lebih kompleks lagi, ya ini post dependensi. Dan yang keempat adalah teori-teori pembangunan yang lain yang sekarang menjadi isu juga, yang menjadi isu di mata kuliah kita adalah teori pembangunan yang berkelanjutan. Ya, karena memang pembangunan itu harus berubah, tapi berubahnya itu sampai sejauh mana, berlanjut atau tidak, nah ini menjadi sebuah isu. Jangan sampai bahwa pembangunan kue ekonomi tinggi, tapi kerusakan lingkungan terjadi. Ya, kerusakan lingkungan terjadi, terus resource sumber dayanya habis, banyak orang yang terpinggirkan, tidak bisa ikut menikmati kue pembangunan, misalkan begitu. Nah, itu adalah isu-isu yang mengemuka. Malah ada yang lebih ekstrim lagi, orang ya menemukan teori anti pembangunan, karena pembangunan yang gede seperti ini ternyata membuat rakyat sengsara secara mental, sengsara secara moral, dan juga nilai-nilai keagamaan itu menjadi pertaruhan dengan perkembangan ekonomi yang maju itu. Ya ini menarik ya. Jadi nanti ya dari materi yang saya sampaikan itu coba tolong bisa diruntut bagaimana perkembangannya, ya, bagaimana perkembangan teori itu mulai dari awal. Tapi yang jelas kalau semua teori itu bermula dari ekonomi dulu. Nah, setelah itu kan naiknya kemana-mana. Basic need, ya, orang bangun itu pertama ya kebutuhan dasar harus terpenuhi. Setelah itu naik hingga sampai pada self esteem atau harga diri. Saya kira itu materi kali ini untuk perkuliahan tentang pengantar teori pembangunan. Ya, kalian bisa mencari sendiri materi yang ada, bisa di-download di MyClass ya. Silahkan kalau ada pertanyaan untuk materi kali ini. Pak mau nanya. Iya, Tadi yang rasionalisasi itu tokohnya siapa Pak namanya? Alvin siapa? Rostow. Oh Rosto. Ya, itu ada di materi ada Mbak itu. Ya, di materi Yang ada. Alvin itu dari apa Pak namanya nggak dengar soalnya. Tadi ada namanya Alvin itu. Alvin Toffler. apa sih? Oh, Alvin Toffler itu membagi dalam 3 gelombang. Agraris, industri, dan komunikasi. Itu yang mungkin di materi belum saya singgung ya, bahwa perkembangan masyarakat itu ibarat gelombang ya, ibarat gelombang. Nah, setiap gelombang itu ada titik patahnya. Titik patahnya itu pertama adalah perubahan dari agraris ke industri. Itu titik patahnya adalah revolusi industri dengan ditemukannya mesin uap. Orang mulai berbondong-bondong meninggalkan kondisi agraris, kehidupan agraris pada kehidupan industri modern. Nah, itu gelombang 2. Gelombang 3 adalah komunikasi dengan ditemukannya komputerisasi, ya. Ada komputer, ada sistem digital dan sebagainya itu, tapi komputer lama.
Nah, itu masuk ke abad informasi atau era informasi. Jadi cuma 3 gelombang. Nah, khusus untuk industri, ini yang orang sering menyebut sekarang ini adalah adanya 4 kan, ya, 4. Itu ada 4 tahapan, itu juga hampir-hampir mirip. Cuma di industri komputernya ini dibagi. Ya, di sini setelah gelombang ketiga itu komputer jalan, tapi komputernya yang sifatnya tidak disruptif, ya, tidak bisa menjadikan satu jaringan kayak sekarang ini. Nah, sekarang ini udah industri keempat istilahnya, 4.0. Silakan yang lain. Izin bertanya, Pak. Yuk, Mas siapa ini? Bintang, Pak. Ah, iya. Ini Pak, mengenai teori pembangunan Kevin P. Clement ini, saya kurang ngerti mengenai teori pertumbuhan klasik sama strukturalis. Karena yang saya baca, klasik ini kayak mirip dengan kapitalis dan strukturalis ini mirip dengan sosialis. Jadi saya agak bingung membedakannya dan pengertiannya itu. Nah, kalau awal mula yang kalau kapitalis bisa dipahami ya, bahwa kekuatan modal, kekuatan resource itu menjadi tumpuan utama. Jadi kalau orang membangun itu harus punya modal, punya SDM yang bagus, punya infrastruktur yang kuat kayak kita inilah. Kalau membangun itu harus buat jalan tol, buat ini supaya ekonomi tumbuh. Nah, ini kapitalistik kan. Nah, ada juga yang kedua yang sosialis. Tidak perlu resource yang banyak itu, tapi yang penting banyak orang menikmati. Ya, karena kan kritiknya adalah bahwa kapitalis itu nanti dia akan menumpuk modal dan sebagainya, tapi yang menikmati kok ya segelintir orang. Memang kalau dipukul bagi dengan per kapita itu bagus, ya, kuehnya gede kan, tapi yang dapat kok nggak banyak orang, hanya itu aja. Nah, itu kan menimbulkan kritik nih. Ya, apa artinya punya kue gede tapi yang makan kok cuma gelintir, 5 gelintir. Nah, yang satu lagi antitesanya adalah sosialis itu tadi. Ya boleh berusaha macam-macam, tapi tolong rakyatnya harus dopeni, pemerataannya harus diingatkan ini pemerataan. Bisa melalui skema pajak misalkan gitu. Ya, bisa melalui skema pajak, bisa melalui skema-skema CSR misalkan ya. Maka orang membangun dengan surplus yang gede itu dalam tanda petik nanti ini kata kasarnya dirampok pemerintah ya. Pemerintah dengan pajak yang gede itu nanti akan dibagi dengan penduduknya untuk fasilitas publik, pelayanan dan sebagainya. Coba dulu kalau kita di negara-negara sosialis itu banyak itu pelayanan publik yang bagus itu karena memang negara itu punya kekuatan untuk memotong pajak yang gede ya untuk kembali ke rakyatnya. Itu di satu sisi kapitalis sosialis. Nah, berikutnya yang strukturalis ini adalah hubungan antar negara. Jadi satu negara dengan negara yang lain itu tidak bisa tidak bisa begitu saja. Itu selalu terkonek ya, satu dengan yang lain harus ada koneknya. Koneksitasnya adalah itu membentuk sebuah struktur. Membentuk sebuah struktur, itulah yang disebut dengan istilah strukturalis. Ya, membuat suatu struktur yang terkait. Sekarang ada nggak negara yang berdiri sendiri gitu? Nggak ada kan? Ya, semua negara saling berkait. Ya, dan setiap negara itu tentu saja mempunyai problematikanya sendiri-sendiri. Nah, ini hubungan yang sifatnya struktural ini. Nah, baru setelah itu ada ketergantungan. Nah, ternyata yang dependensi itu negara maju dengan negara miskin itu saling tergantung. Nah, tergantungnya itu sifatnya eksploitatif. Negara maju itu tidak memberikan justru kalau yang idealnya kan nanti ditolong nih. Negara-negara kecil, negara-negara yang berkembang ini ditolong supaya nanti maju.
Tapi kenyataannya tidak, justru malah hubungannya eksploitatif. Lah ini gimana? Yang maju semakin maju, yang miskin kadang-kadang juga nggak bisa berubah karena sumber dayanya diisap, ya, resource alam diisap, akhirnya negara yang kecil ini tergantung terus, ya, tergantung sama negara maju. Nah itulah yang namanya ada nanti ketergantungan dan keterbelakangan. Ya, kalau tergantung bagus sih nggak apa, tergantung tapi kurang bagus hubungannya, eksploitatif, maka dia akan mengalami keterbelakangan. Nah ini konsepnya dari. Kalau yang klasik tadi itu Pak? Klasik itu yang pertumbuhannya Rostow. Ekonomi bertahap dari satu ke yang lain itu melalui jenjang yang linear. Ya, jenjang yang linear dari prakondisi yang kurang bagus, terus nanti persiapan tinggal landas hingga sampai pada nanti high consumption. Istilahnya kalau bahasa kita dulu masyarakat adil dan makmur lah itu. Jadi setiap negara itu akan mengalami pertumbuhannya seperti itu, yang sifatnya deterministik, bahwa itu semua negara itu akan mengalami hal yang sama nantinya secara ekonomi. Nah ini yang dilakukan oleh orang-orang klasik. Paham Pak? Oke. Ya nanti dibaca lagi atau materinya dibaca lagi. Pak mau Silakan. tanya. Oke Mbak, siapa nih? Selsa Pak. Selsa, ya. Kalau yang dari segi ekonominya kan tadi pakai teorinya Rostow ya Pak. Kalau dari Yeah. segi sosiologinya atau masyarakatnya itu, apakah itu mirip sama teorinya Auguste Comte yang positivistik? Positivistik, ya itu mirip-mirip lah. Jadi bisa melihat bahwa pembangunan itu kan multidisiplin. Ada yang melihat dari segi ekonomi, ada yang melihat dari segi sosiologi, ada yang dari administrasi publik kayak kita ini, ilmu pemerintahan. Ya, biasanya kalau pendekatan sosiologi itu melihat ya manusianya, ya orangnya. Maka ada yang menyebut dengan istilah human pembangunan yang berpusat pada manusia. Ya. Jadi memanusiakan manusia, membebaskan manusia. Itu jargon-jargonnya seperti itu. Jadi bagaimana supaya orang itu, malah ada juga membebaskan dari belenggu sosialnya. Nah ini nih Agus Kom. Jadi positivistik melihat bahwa seseorang pembangunan itu harus bisa memerdekakan orang. Mungkin secara secara negara bisa jadi dia sudah merdeka, negara itu sudah merdeka, tapi orang-orangnya itu masih terkungkung. Orang-orangnya itu masih terkungkung dalam ketidakbebasan, salah satunya memilih, ketidakbebasan dalam hal apa itu. Inilah yang menjadi paradigma sosiologi bahwa pembangunan yaitu harus memanusiakan manusianya. Tidak bisa dikejar dengan adanya kebutuhan-kebutuhan ekonomi saja, ya, tapi juga manusianya itu harus juga dibangun. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada yang lain? Kalau dianggap cukup, silahkan nanti dipelajari. Untuk pertemuan 2 itu saya tidak bisa banyak sampaikan ya karena waktunya juga terbatas dan juga katanya itu durasinya nggak boleh lama-lama untuk yang sinkronus, maka kalian nanti bisa itu membaca dulu. Demikian perkuliahan sore kali ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ini sudah semakin banyak yang ikut. Ya, tolong kita sudah masuk revolusi industri 4.0, jadwal bisa ditepati. Ya. 13.40. Demikian, sampai ketemu lagi. Semoga kalian sehat semua. Semoga di era pandemik ini juga tidak surut dalam
belajar justru malah semakin kuat tekadnya karena banyak waktu di rumah untuk belajar. Demikian kita akhiri perkuliahan sekarang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.